Dan pemirsa, hingga kini aksi protes yang dilakukan tidak kunjung padam. Lantas bagaimana dan mengapa kejadian ini bisa terjadi terutama di tengah pandemi corona saat ini? Kita akan membahasnya bersama Bapak Dino Patijalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Selamat sore, Pak Dino. Selamat sore, Bernard. Baik, sehat Pak? Sehat. Baik, Pak Dino, kita tahu kasus George Floyd ini menjadi panjang dan berakhir pada isu penjaraan dan juga kekerasan. Apakah ini merupakan sebuah fenomena gunung es terhadap isu rasisme di Amerika Serikat? Mudah-mudahan tidak. Karena saya lihat hubungan antara multirasis dan multikulturalisme di Amerika semakin baik. Kita pernah di Amerika, SMA, Tuhan, dan itu lihat orang putih berpacaran dengan hitam dan di TV jarang. Tapi sekarang kalau kita lihat sudah banyak couple ya, ras dan ada presiden Amerika yang hitam, luar negeri yang kulit hitam, di Amerika juga banyak kulit hitam dan lain sebagainya, right? Tapi saja masih ada hubungan rasial di beberapa tempat di Amerika Serikat. Ini masih menjadi masalah sosial dan masalah politik. Hanya saja meletak karena kurang begitu bagus, tapi juga di 4 tahun terakhir sejak pemerintahan ras ini timbul lagi suatu isu yang kira sewaktu zaman Obama sudah menurun jauh lebih baik gitu. Berarti pada saat pemerintahan Presiden Barack Obama ini banyak menilai sebenarnya kasus rasisme ataupun juga diskriminasi terhadap kulit hitam ini sempat menurun. Bagaimana sebenarnya di Amerika saat ini? Kalau sekarang ini, jadi dulu itu memang sempat menurun karena presidennya historically adalah presiden pertama yang di Amerika yang African American ya gitu. Tapi di zaman Trump ini kan waktu pemilunya dan setelahnya banyak 15% dari jumlah total penduduk Amerika. Jadi intinya memang ada tren sosial di mana orang yang berkulit hitam lebih tinggi kansnya, lebih banyak 250% dibanding orang kulit putih untuk masuk penjara gitu, right? Jadi ada tantangan itu memang dalam tubuh masyarakat Amerika. Selain adanya masalah sosial di antara kulit hitam dan juga kulit putih, apakah benar memang pihak kepolisian ataupun juga petugas keamanan di Amerika Serikat ini juga mendiskriminasi dalam proses penegakan hukum terhadap keduanya? Jadi yang kalau kita lihat ya, kalau sejarah kepolisian atau public order di Amerika Serikat banyak cerita-cerita itu memang, terutama di Los Angeles adalah kesalahan yang paling utama adalah polisi lamban bergerak. Jadi orang yang sudah melakukan kesalahan, yaitu si Chauvin ini ya, udah jelas dia membunuh dan menangkap dengan tidak baik ya si Floyd ini, tapi tidak dilakukan tindakan apa-apa. Baru setelah ada ribut-ribut dan lain sebagainya, baru dia ditahan, baru kemudian dipecat dan lain sebagainya gitu. Kalau dari awal dilakukan penangkapan terhadap polisi ini yang melanggar hak asasi manusia si George Floyd, menurut saya mungkin responnya tidak akan sebesar ini. Karena waktu saya di Amerika Serikat dulu cukup seringlah melihat kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Tapi langsung ditindak gitu sehingga cepat diredam gitu. Tapi ini harus ribut dulu baru ada tindakan terhadap polisi itu. Bahkan wali kota dari Minnesota itu sempat menghimbau agar polisi ini ditangkap dan baru berhari-hari dilakukan aksi tindakan disiplin terhadap polisi ini. Jadi saya kira masalahnya adalah kelambanan dalam merespon krisis ini. Jadi kelambanan itu yang pada akhirnya memicu kemarahan masyarakat. Lalu bagaimana dengan keseriusan pemerintah Amerika Serikat sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini dalam menghilangkan isu rasisme? Kalau menurut saya sih gini, ayah saya dulu sekolah di Amerika, saya juga SMA di Amerika dan kemudian tugas di Amerika, bekerja di Amerika ya. Kalau menurut saya Amerika itu tetap
pada dasarnya adalah negara yang toleran, ya, yang terbuka, yang menghargai kebebasan, mencintai berbagai budaya, ya, negara imigran orang bilang ya. Itu yang menurut saya spesial terhadap mengenai Amerika Serikat, ya, dan kita harus apresiasi kan. Dan citra ini saya kira tidak akan lepas, dan bahkan kalau kita lihat banyaknya orang yang protes sekarang ini itu bukan hanya orang kulit hitam aja, banyak orang kulit putih bahkan bergabung dengan orang yang kulit hitam dan orang Hispanik dan lain sebagainya, dan semua menyatakan kami protes terhadap apa yang terjadi pada George Floyd, dan bahkan bahwasanya ini terjadi di 140 kota di Amerika, demonstrasi anti apa yang terjadi terhadap George Floyd ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Amerika memang menganggap ini suatu ketidakadilan yang luar biasa, dan juga mereka ingin menegakkan sikap multirasialisme yang memang menjadi esensi dari masyarakat Amerika Serikat. Jadi the essence of America itu saya kira tetap ada, dan bahkan sekarang menjadi tertantang oleh adanya insiden ini. Pak Dino, kita lihat aksi demonstrasi atas kematian George Floyd ini malah berujung dengan penjarahan. Apakah memang hal serupa ini kerap terjadi ketika berbicara seputar isu rasisme di Amerika Serikat? Ya memang sering begitu. Yang terakhir saya ingat itu yang kerusuhan di Los Angeles misalnya, ya, dan yang mengakibatkan penjarahan, ya, dan ada beberapa kerusuhan yang saya lihat, ya. Tapi intinya kalau yang ujung-ujungnya atau yang diakibatkan oleh sentimen ras biasanya mengarahnya ke sana. Ada kerusuhan dan ada penjarahan, dan akan masuk ke situasi yang sangat sengit, persaingan sengit antara Presiden Trump dengan calon Presiden Demokrat Joe Biden. Dan COVID-19 ini telah menggoyah pemerintahan Trump dengan sangat signifikan, dan dia tidak pernah hitung ini akan terjadi. Jadi jumlah lapangan kerja yang hilang dalam 2 bulan terakhir, ya, 22-23 juta lapangan kerja, itu sama seluruh jumlah lapangan kerja yang diciptakan dalam mungkin 10-15 tahun terakhir. Jadi luar biasa sekali dampaknya. Sementara lapangan kerja adalah ukuran elektabilitas dari incumbent presiden atau calon presiden berikutnya, gitu ya. Nah, jadi pasti akan dimainkan, pasti akan menjadi isu politik. Presiden Trump akan membuktikan bahwa dia orangnya tough, gitu. Dia orang itu yang bisa mengalahkan semua keonaran ini, karena ini janji politiknya dulu waktu tahun 2017, gitu, right? Jadi ini pasti akan masuk ke ranah politik, dan Trump akan membuktikan bahwa dia dia tough, ya, terhadap apa yang dibilang pembuat onar, gitu ya, menurut kata-kata dia. Tapi juga Joe Biden akan memproyeksikan ini sebagai isu rasialisme yang menurutnya dia semakin diperburuk oleh Presiden Trump dan kebijakan-kebijakan politiknya. Baik, Pak Dino, selain ini juga berpengaruh terhadap internal Amerika Serikat sendiri. Bagaimana sebenarnya dampak dari kerusuhan di Amerika ini kepada negara lain? Mengingat banyak sekali negara-negara yang pada akhirnya melakukan aksi demo serupa. Kalau sekarang memang Amerika, kalau menurut saya, berada dalam posisi yang kurang tidak terlalu sempurna, ya, kurang baik, karena pertama dari segi ekonomi dan kesehatan, COVID-19 itu benar-benar memukul Amerika Serikat, ya. Amerika menjadi epicenter dari COVID dunia, dan kemungkinan akan mengalami juga resesi, ya. Jadi ada masalah kesehatan publik, masalah sosial, masalah ekonomi, mungkin juga masalah kriminal. Tapi juga di dunia internasional, karena pemilu ini Amerika biasanya masuk ke autopilot istilahnya. Jadi kayak
pesawat yang nyetir sendiri gitu ya, karena orang semua terpaku pada situasi domestik. Jadi untuk dunia internasional kita harus siap, termasuk Indonesia sendiri masuk dalam suatu situasi diplomatik di mana semua perhatian Amerika lebih ke dalam negeri. Jadi kita harus cermat dan cerdik dan bijak menyikapinya, dan mudah-mudahan aja Indonesia tidak jadi target dari pemilu Amerika. Biasanya yang jadi target tahun ini adalah Tiongkok, sama seperti 4 tahun lalu gitu ya. Baik, berarti kasus kematian George Floyd yang berujung kerusuhan ini juga harus diantisipasi oleh sejumlah negara di luar Amerika Serikat. Terima kasih atas waktunya Bapak Dino Patijalal. Terima kasih sudah bergabung di Special Report.